Saya ucapkan selamat datang kembali Bapak Ibu peserta rapat koordinasi kepala sekolah sekolah sasaran pada program organisasi penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021. Sebelum kita mulai acara pada kegiatan pagi hari ini, saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, karena ini terkait administrasi, Bapak Ibu semuanya bisa mengisi daftar hadir pada bagian chat yang ada pada Zoom Bapak Ibu semuanya. Jadi sambil kita menunggu Bapak Ibu, karena terkait administrasi, nanti Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir pada kesempatan pagi hari ini. Masih ada sekolah yang masih akan kita tunggu bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu, apa itu POP atau program organisasi penggerak nantinya akan dijelaskan oleh beliau Pak Wiji sebagai Ketua Yayasan Bakti Acarya Pertiwi. Ya, coba saya keraskan dulu Bapak Ibu semuanya. Saya cek sound dulu. Suara saya bisa terdengar apa tidak Bapak Ibu semuanya? Bisa, Pak. Yeah. Bisa terdengar. Oke, terima kasih. Dari sini jelas, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu peserta rapat koordinasi sekolah penggerak atau sekolah sasaran organisasi penggerak pada tahun 2021 oleh Yayasan Bakti Acarya Pertiwi. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melaksanakan rapat koordinasi sekolah sasaran yang nantinya kegiatan organisasi penggerak ini akan kita mulai pada bulan Oktober ini Bapak Ibu semuanya. Nah, izinkan saya selaku moderator kegiatan pada kesempatan pagi hari ini memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zamzam. Saya selaku sekretaris Yayasan Guru Bakti Acarya Pertiwi dan juga guru SD Negeri Pucak Wangi 02. Pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membacakan susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, adalah pembukaan. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, penjelasan tentang POP atau program organisasi penggerak dan kegiatannya. Yang keempat adalah sesi tanya jawab atau diskusi, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk membuka kegiatan pada pagi hari ini, Bapak Ibu semuanya, mari kita buka acara pada kesempatan pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, Bapak Ibu semuanya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh operator dari Yayasan Bakti Acarya Pertiwi. Hadirin dimohon untuk berdiri.
terima kasih. Hadirin bisa dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, mungkin Bapak Ibu masih bertanya-tanya, kenapa kok bisa dimasukkan grup dari organisasi penggerak? Jadi organisasi penggerak itu apa sebenarnya? Jadi sebenarnya kemarin kita ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat yang ditandatangani oleh Dirjen sebagai organisasi penggerak. Nah, organisasi penggerak ini adalah organisasi masyarakat yang nantinya bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi sekolah sasaran yang dijadikan sebagai target dari organisasi penggerak untuk nantinya dijadikan sebagai sekolah-sekolah penggerak yang ada di wilayahnya. Jadi pada kesempatan acara selanjutnya adalah penjelasan tentang POP atau program organisasi penggerak yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Uji SPD MPD selaku Ketua Yayasan dari Bakti Acarya Pertiwi. Untuk itu mari kita sambut bersama-sama dan saya berikan waktu dan tempat untuk kegiatan acara pada kesempatan pagi hari ini, yaitu acara yang ketiga, penjelasan tentang POP dan apa saja kegiatannya. Silakan untuk Pak Wiji SPD MPD, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Zamzam. Untuk sesi selanjutnya yang masih terlewat Mas Zamzam, ini tentang foto untuk dokumentasi. Mohon diingatkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera dulu sebagai dokumentasi kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu semuanya bisa diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kita akan dokumentasikan foto kegiatan pada kesempatan pagi hari ini walaupun secara daring. Dan saya ingatkan juga Bapak Ibu yang baru hadir pada kesempatan pagi hari ini, karena ini berkaitan dengan administrasi, mohon untuk mengisi daftar hadir pada fitur chat pada Zoom Bapak Ibu semuanya. Mari kita foto bersama-sama. Silakan dari operator. Mohon kameranya diaktifkan dulu Bapak Ibu semua supaya terlihat gambarnya. Oke, masih ada beberapa nih, tapi enggak apa-apa. Oh. 1, 2, 3. Tunggu Mas, kayaknya masih banyak yang tulisan tuh. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu, kameranya mohon diaktifkan. Enggak. Iya. Pak Ali sepertinya belum kelihatan. SDN Pucak Wangi 1. Ya. Sudah, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Langsung menuju ke acara yang ketiga tadi, yaitu penjelasan tentang apa itu program organisasi penggerak, kegiatannya apa saja, dan juga apa yang akan dilakukan oleh guru-guru dan juga kepala sekolah sasaran pada program organisasi penggerak akan dijelaskan oleh beliau Bapak Wiji SPD MPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu Kepala Sekolah Sasaran Program Organisasi Penggerak Yayasan Bakti Acarya Pertiwi di Kabupaten Pati yang kami hormati, rekan-rekan dari Yayasan Bakti Acarya Pertiwi yang pagi hari ini berpartisipasi dalam rapat koordinasi Yayasan Bakti Acarya Pertiwi dengan sekolah sasaran dalam program organisasi penggerak. Pada hari ini tanggal 7 Oktober 2021 termasuk dalam timeline kami bahwa kami menyelenggarakan rapat koordinasi program organisasi penggerak
dengan sekolah-sekolah sasaran. Bapak Ibu, perkenankan kami untuk memberikan penjelasan tentang apa itu program organisasi penggerak. Program organisasi penggerak adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi yang merupakan program kerjasama antara Kementerian Pendidikan dengan organisasi-organisasi atau perkumpulan-perkumpulan yang ada di Indonesia untuk bersinergi bersama menggerakkan kemajuan pendidikan yang menjadi tujuan dari pendidikan nasional. Bapak Ibu, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri dari sisi organisasi. Kami adalah sebuah lembaga yang didirikan dan dirintis oleh guru-guru di Kabupaten Pati, dan kami sudah berbadan hukum dengan SK Kemenkumham RI, nomornya tertera di PPT ini. Kami juga bergerak dalam bidang pelatihan-pelatihan bagi guru yang selama ini telah dikenal oleh rekan-rekan guru baik di Kabupaten Pati maupun di kabupaten yang lain. Dan kami juga sudah sering menyelenggarakan pelatihan-pelatihan baik itu yang berbayar maupun gratis pada lingkup yang sudah nasional, karena selama ini kemarin ada 3 event pelatihan gratis yang bisa diakses oleh guru-guru se-Indonesia. Bapak Ibu, kami sudah sebagai organisasi sudah berjalan sekitar 3 tahun, karena kami berdiri tahun 2019 akhir, sebelum program POP ini disosialisasikan oleh pemerintah. Nah, untuk mengenal lembaga kami lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi pada web yang tertera di PPT ini. Jadi apa dan bagaimana kegiatan kami yang ada di Yayasan Bakti Acarya Pertiwi bisa Bapak Ibu lihat di web kami. Kami mempunyai alamat di Desa Karangwagi, Trangkil, Pati, Jawa Tengah. Ini juga ada alamat di Google Maps-nya, jadi kalau diklik sudah bisa tertera alamat yang ada di kantor kami atau di base camp kami yang ada di Desa Karangwagi, Trangkil, Pati. Nah, menginjak pada slide berikutnya tentang program organisasi penggerak. Organisasi penggerak itu apa sih Bapak Ibu? Organisasi penggerak itu adalah program dari pemerintah yang dijalankan oleh komunitas yang ada di masyarakat. Bisa itu berupa perkumpulan, bisa yayasan, bisa juga seperti organisasi-organisasi yang dimiliki oleh guru, misalnya MGMP, PGRI, ataupun KKG juga bisa mendaftar sebagai organisasi penggerak. Namun dari sekian banyak organisasi yang ada di Indonesia, tidak semua bisa tidak bisa semua bekerja sama dengan pemerintah karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai organisasi penggerak. Nah, organisasi yang bisa berpartisipasi dalam program organisasi penggerak di Indonesia itu adalah organisasi yang telah melalui tahap seleksi, yaitu diantaranya ada seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain adalah seleksi tentang akta pendirian, badan hukum itu berupa SK Kemenkumham. Kemudian kita juga sebagai lembaga harus memiliki NPWP, memiliki rekening atas nama lembaga, dan memiliki kegiatan yang dinilai oleh Kemdikbud dan dinilai kelayakannya untuk menjadi organisasi penggerak yang dapat bekerja sama dengan Kemdikbud. Program organisasi penggerak itu menyatu dengan program Merdeka Belajar yang sudah diluncurkan oleh Kemdikbud. Bapak Ibu tentunya saat ini telah mengenal program guru penggerak, sekolah penggerak, dan program yang kita
ikuti bersama saat ini adalah program organisasi penggerak. Program-program tersebut semua saling berkaitan, tidak untuk saling diperbandingkan karena mempunyai spesifikasi kegiatan masing-masing. Untuk program organisasi penggerak adalah program yang spesifik diangkat sesuai tema yang diusulkan oleh organisasi masing-masing. Nah, program organisasi penggerak itu ada 3 kategori besar, yaitu gajah, macan, dan kijang. Spesifikasi dari 3 program tersebut antara lain kalau program itu pada level gajah itu akan menjalankan proyek rintisan yang terdiri dari lebih 100 sekolah atau PAUD. Bisa sekolah, bisa PAUD. Jumlahnya lebih dari 100. Kemudian pada tingkatan macan, program organisasi penggerak itu membawai rintisan pada 21 sampai 100 sekolah. Sedangkan yang paling bawah adalah program kijang. Itu antara 5 sampai 20 sekolah. Nah, Yayasan Bhakti Acarya Pertiwi telah bersaing istilahnya dengan sekitar 3.000-an organisasi yang mendaftar seluruh Indonesia. Program ini dimulai ketika awal pandemi COVID-19, yaitu sekitar tanggal 16 Maret tahun 2020. Kami mengikuti live streaming pertama kali. Sebetulnya ada undangan dari Kemdikbud, namun karena waktu itu pertama kali pandemi berjangkit, jadi kami tidak bisa mengikuti secara tatap muka, namun waktu itu acara berlangsung secara daring, sosialisasi langsung oleh Pak Nadiem waktu itu. Ada ribuan organisasi yang mendaftar, namun yang lolos seleksi administrasi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kelengkapan administrasi itu menjadi syarat mutlak bagi organisasi untuk diterima sebagai organisasi penggerak oleh Kemdikbud. Pada tahap seleksi administrasi yang diterima adalah 324 proposal dari 260 ormas yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan pada seleksi administrasi kami dari Yayasan Bhakti Acarya Pertiwi telah lolos karena kami secara administratif telah memenuhi tadi, kami mempunyai akta pendirian, mempunyai SK Kemenkumham, dan kami juga sudah memiliki NPWP atas nama lembaga, serta kami memiliki rekening atas nama lembaga. Nah, pada tahap selanjutnya, seleksi selanjutnya adalah evaluasi teknis substantif adalah kunjungan ke alamat ormas. Di situ kami dulu juga pesimis bahwa kami bisa diterima, itu adalah sebuah keberuntungan, sebuah anugerah karena kami belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai dari sisi lembaga, Bapak Ibu. Waktu itu kunjungan di Kemdikbud kami menyambutnya dengan beberapa rekan di organisasi, banyak hal seperti kalau Bapak Ibu kepala sekolah menghadapi ME itu Bapak Ibu, kita itu dinilai satu persatu dari sarana prasarana, dari kegiatan, dari yang kami waktu itu juga belum berpikir bahwa kami akan lolos karena pada waktu itu kami belum memiliki apa-apa, kantor juga tidak ada, kemudian sarana prasarana juga tidak memadai karena kami inventaris kantor juga belum memiliki waktu itu. Dan waktu seleksi teknis substantif kami hanya mengandalkan dari web karena kegiatan kami selama ini adalah semua dilaksanakan secara daring atau secara virtual, dan kami bisa melatih guru-guru dari seluruh Indonesia juga kami berawal dari web pelatihan tersebut. Nah, penilaian dari Kemdikbud waktu itu adalah kami kenapa bisa diterima, karena kami dulu dipersyaratkan untuk melakukan MOU dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, dan waktu itu kami sedang melakukan pelatihan pembuatan video pembelajaran. Jadi menurut penilaian Kemdikbud waktu itu, dari apa yang kami lakukan di masa pandemi,
dirasa membawa manfaat untuk Bapak Ibu guru baik di Kabupaten Pati maupun Bapak Ibu guru seluruh Indonesia. Jadi setelah dinilai dan dari 324 proposal yang masuk tadi, yang lolos adalah 183 proposal dari 156 ormas. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa organisasi kami itu adalah organisasi yang paling kecil kalau kita bertemu di Jakarta itu, karena mereka yang lolos itu adalah pengurus besar organisasi guru, misalnya PBIG, kemudian PGRI, kemudian ada dari Yayasan Sampurnanya sudah sangat besar, mereka punya perwakilan di seluruh Indonesia, ada Tanoto Foundation, ada yayasan Pangudi Luhur yang sudah memiliki jaringan di, bahkan mereka semua sudah memiliki, mereka ada beberapa yang sudah memiliki jaringan secara internasional. Bapak Ibu, kami di Yayasan Bhakti Acarya Pertiwi hanya mengambil posisi yang paling bawah karena kami hanya mengambil proposal di tingkatan kijang. Tadi yang membawahi 5 sampai 20 sekolah. Nah, ini adalah SK kami ketika kami lolos sebagai organisasi penggerak, Bapak Ibu, karena ini adalah dasar hukum sebagai pijakan kami bertindak untuk melakukan kegiatan bersama Bapak Ibu kepala sekolah dan guru di Kabupaten Pati. SK-nya ini adalah tertanggal 17 Juli tahun 2020. Judul proposal kami yang diterima oleh Kemdikbud adalah peningkatan literasi digital bagi guru di Kabupaten Pati. Jadi kami dalam program ini mengusulkan program tentang pelatihan guru tentang literasi digital. Apa program kami itu, Bapak Ibu tidak usah khawatir, karena nanti Bapak Ibu akan dilatih oleh tenaga-tenaga ahli yang telah kami rekrut untuk melatih Bapak Ibu guru semua dalam hal pelatihan tentang literasi digital bagi guru di Kabupaten Pati. Mengapa program ini kami juga sangat butuh partisipasi dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, karena Kepala Sekolah adalah seorang manajer di sekolah masing-masing, jadi pergerakan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu guru tidak akan berjalan dengan baik tanpa peran serta dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Yayasan Bhakti Acarya Pertiwi itu lolos dengan proposal jenis kijang. Sebetulnya kami bisa mengajukan dana itu maksimal 1 miliar Bapak Ibu, namun kami juga merasa karena lembaga kami masih baru, seandainya kami menganggarkan maksimal, belum tentu diterima, karena kami juga belum dianggap mampu untuk mengelola dana yang cukup besar. Jadi kami hanya mengusulkan waktu itu di proposal awal itu sekitar 300 jutaan per tahun. Jadi kami hanya menganggarkan pada 3 tahun anggaran itu berkisar sekitar 900 juta. Seandainya organisasi kami sudah berjalan lama dan punya fasilitas yang cukup baik, mungkin kami bisa menganggarkan yang lebih tinggi karena kami juga butuh pengalaman untuk mengelola sebuah pertanggungjawaban keuangan yang nantinya akan diawasi langsung oleh BPK maupun KPK, karena dana-dana yang dihibahkan untuk lembaga-lembaga itu lebih dari 1 miliar. Bahkan terkumpulnya kalau seluruh Indonesia dengan lembaga-lembaga yang tinggi itu mungkin bisa ratusan miliar. Nah, untuk anggaran di tahun 2021, ini semua organisasi yang tergabung dalam organisasi penggerak itu terkena dampak dari pandemi COVID-19. Jadi kami bersama Kemdikbud hanya mengikuti aturan tentang refocusing anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, sehingga rencana awal dana yang kami usulkan
tidak bisa sepenuhnya didanai oleh pemerintah. Dari sekitar 200 juta yang kami usulkan di tahun 2021 untuk 2 kegiatan, kami hanya disetujui sekitar 91.276.000 untuk tahun anggaran 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan yang ada di tahun 2021 ada 2 sub kegiatan dari program literasi digital yang ingin kami terapkan di Kabupaten Pati. Nah, untuk tindak lanjutnya, kami secara resmi telah mengadakan perjanjian kerjasama atau MOU dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati. Di situ pada bulan Desember tahun 2020, kami mengajukan kepada Bapak Winarto selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati untuk mengajukan sejumlah 20 sekolah sasaran pada program organisasi penggerak di Yayasan Bakti Acarya Pertiwi. Pertimbangan kami untuk merekrut 20 sekolah ini adalah secara proporsional kami ambil 1 sekolah di 1 kecamatan. Namun ada 1 kecamatan yang tidak kami rekrut dalam program organisasi penggerak, yaitu karena semangatnya ini adalah semangat 3T, jadi yang tidak kami rekrut adalah Pati Kota, karena kalau sekolah kota, asumsi dari Kemdikbud mereka sudah memiliki fasilitas dan lebih maju daripada sekolah-sekolah yang pinggiran. Di sini kemarin Bapak Ibu kami merekrut sekolah-sekolah ini sebagai sekolah sasaran dalam program organisasi penggerak. Kami juga sudah melalui pertimbangan atau usulan atau sharing kami dengan pengawas sekolah maupun Korwilcam kecamatan di kecamatan masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang saat ini dipilih oleh kecamatan masing-masing dan kami rekrut sebagai sekolah sasaran dalam organisasi penggerak, sudah kami input NPSN sekolah Bapak Ibu, sekolah jenengan ke dalam SIM PKB. Jadi Bapak Ibu sudah terdata pada SIM PKB sebagai sekolah sasaran organisasi penggerak. Semoga saja nanti Kemdikbud bisa memberi semacam bantuan, misalnya nanti kalau sekolah-sekolah jenengan bisa menggerakkan sekolah-sekolah di sekitarnya untuk program yang kami angkat pada kesempatan kali ini. Nah, apa saja kegiatan dalam rangka peningkatan literasi digital bagi guru di Kabupaten Pati selama 3 tahun ke depan, yaitu tahun anggaran 2021, 2022, dan 2023. Bapak Ibu, kami di dalam organisasi penggerak ini punya 8 sub kegiatan yang akan kami laksanakan pada 3 tahun anggaran. Nah, kegiatan peningkatan literasi digital ini ada 8, nanti Bapak Ibu bisa menyimak di sini. 2 kegiatan di tahun 2021, yaitu yang pertama adalah pelatihan pembuatan kelas maya atau e-learning bagi guru. Jadi Bapak Ibu, program ini kami rancang dulu sebelum masa pandemi. Mungkin di masa pandemi Bapak Ibu juga dengan segala sumber daya yang ada sudah melaksanakan hal tersebut, namun di dalam pelatihan ini kami nanti akan memberikan optimalisasi dari apa yang sudah Bapak Ibu guru lakukan di sekolah masing-masing pada saat pandemi tentang pembelajaran e-learning. Kemudian pada bulan November kami sudah menjadwalkan untuk pelatihan yang kedua, yaitu pelatihan pembuatan soal online. Di dalam pelatihan ini kami nanti akan menyampaikan sesuatu yang beragam. Jadi pembuatan soal online itu bisa dilakukan dengan berbagai aplikasi. Jadi Bapak Ibu guru nantinya akan memiliki keterampilan yang pada ujungnya adalah hasil belajar siswa. Jadi Bapak Ibu guru nanti diharapkan setelah
Mengikuti program ini, Bapak Ibu guru akan memberikan dampak yang positif buat siswa, terutama pada kemampuan literasi, numerasi, dan peningkatan karakter siswa. Untuk kegiatan di tahun 2021 yang awalnya kami kami rencanakan dengan blended learning atau campuran antara moda tatap muka dengan moda daring. Namun karena tadi Bapak Ibu ada pertimbangan dari Kementerian Keuangan bahwa ada refocusing anggaran, jadi dua kegiatan yang ada di tahun 2021 itu sepenuhnya akan dilaksanakan secara daring. Jadi Bapak Ibu di dalam kegiatan ini nanti Bapak Ibu tidak mendapatkan transport dan uang harian sesuai yang kami rencanakan awal, namun Bapak Ibu bisa mendapatkan bantuan kuota yang nanti dari hasil kesepakatan kemarin BIMTEK Keuangan bisa diterimakan dalam bentuk tunai. Jadi Bapak Ibu nanti termasuk acara pagi hari ini Bapak Ibu Kepala Sekolah nanti ada bantuan kuota yang akan diterimakan secara tunai Bapak Ibu. Jadi teknis dari kegiatan kami nanti di akhir setiap pelatihan kami akan berkunjung ke sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nanti pada pertemuan tersebut kami bisa melengkapi hal-hal yang berkait administratif yang menjadi hak dari Bapak Ibu sekalian. Oke, mohon bisa disampaikan kepada Bapak Ibu guru nanti yang akan mengikuti program ini. Jadi khusus untuk tahun 2021 dari pemerintah lewat kami Yayasan Bakti Acarya Pertiwi, Bapak Ibu hanya mendapatkan bantuan kuota. Jadi namun kuota tersebut tidak diterimakan dalam bentuk kuota karena pertimbangan Bapak Ibu juga sebagian sudah memiliki WiFi, jadi kami bisa menerimakannya dalam bentuk tunai. Lanjut untuk kegiatan pada tahun 2022, ini ada 3 sub kegiatan Bapak Ibu. Yang pertama adalah pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis PowerPoint. Jadi Bapak Ibu guru nantinya akan dilatih tentang pembuatan media pembelajaran seperti MPI, itu media pembelajaran interaktif yang dalam bentuk PowerPoint. Pada kegiatan yang kedua, kami akan mengadakan pelatihan tentang pembuatan media pembelajaran berbasis video, yaitu video pembelajaran yang Bapak Ibu bisa menyampaikannya secara langsung maupun bisa diupload ke kanal YouTube di sekolah masing-masing atau kanal YouTube yang dimiliki oleh guru dari sekolah masing-masing. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah kegiatan pelatihan pembuatan animasi pembelajaran. Nah, untuk kegiatan di tahun 2022 ini Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa saja semoga kegiatan ini bisa dilaksanakan sesuai dengan proposal awal kami, yaitu dengan moda blended, nanti ada setengahnya tatap muka dan setengahnya daring. Jadi dulu kami merencanakan sudah di awal itu kami melaksanakan tatap muka itu di Hotel Safin Bapak Ibu. Kami juga sudah pernah sharing dengan Hotel Safin, namun karena tadi ada kendala pandemi jadi tatap muka belum bisa kita laksanakan secara langsung. Jadi kita bisa melaksanakannya dengan cara daring melalui Zoom dan melalui LMS. Semoga di tahun 2022 nanti situasinya sudah normal dan kita bisa melaksanakannya secara blended tadi, moda campuran antara tatap muka dan daring. Dan di dalam kegiatan yang tatap muka nanti memang ada transport dan juga ada uang harian untuk Bapak Ibu guru, serta ada fasilitas yang lain yang menjadi hak dari Bapak Ibu guru. Semuanya itu adalah dibiayai dengan keuangan dari bantuan pemerintah yang berasal dari Kemdikbud. Untuk tahun 2023 Bapak Ibu,
kegiatan kami adalah yang pertama pelatihan pembuatan aplikasi Android untuk pembelajaran. Jadi nanti dirancang Bapak Ibu guru mampu membuat aplikasi pembelajaran yang bisa di-share atau bisa diinstal ke dalam aplikasi Android. Untuk pelatihan yang kedua adalah pelatihan pembuatan media pembelajaran manual, Bapak Ibu. Tidak semua kegiatan ini semua berbasis online, namun dalam rangka literasi tadi, Bapak Ibu juga masih membutuhkan media-media pembelajaran yang manual atau media yang kita buat dari bahan kertas misalnya, atau dari kayu, atau dari bahan-bahan yang lain yang ada di sekitar kita, yang sifatnya murah dan itu bermanfaat untuk siswa dari Bapak Ibu sekalian. Untuk pelatihan pembuatan media pembelajaran manual atau fisik ini, Bapak Ibu, kami dulu di rencana awal itu sudah merencanakan ada bantuan untuk pembelian bahan. Jadi nanti Bapak Ibu, semoga saja nanti situasi normal dan dana itu bisa dicairkan maksimal. Jadi Bapak Ibu guru dalam rangka membuat media pembelajaran manual ini bisa mendapatkan bantuan untuk pembelian bahan, misalnya membeli kertas, triplex, membeli cat atau bahan-bahan yang lain yang nantinya akan mendukung kegiatan Bapak Ibu guru sekalian dalam membuat media pembelajaran manual atau media pembelajaran fisik. Untuk subkegiatan ketiga di tahun 2023, kami merencanakan pelatihan pembuatan blog guru dan web sekolah untuk pembelajaran. Nah, ini di sini ada keterlibatan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah dalam hal pembuatan nanti untuk memfasilitasi Bapak Ibu guru sekalian dalam rangka pembuatan blog untuk guru maupun web untuk sekolah. Kami di Yayasan Bakti Acarya Pertiwi nanti kami siap membantu Bapak Ibu guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah, manakala Bapak Ibu Kepala Sekolah ingin membuat web sekolah. Jadi setelah pelatihan itu nanti dirancang Bapak Ibu guru atau beberapa guru lah minimal kalau di sebuah sekolah itu bisa membuat web sekolah yang baik dengan konten yang bermanfaat untuk siswa. Di sini peran Bapak Ibu Kepala Sekolah adalah dalam rangka penyusunan anggaran Bapak Ibu, karena di dalam pembuatan web sekolah itu bisa dimasukkan dalam SPJ BOS. Di situ salah satunya sebagai contoh itu dalam pembelian atau berlangganan hosting, domain dan lain-lain itu bisa di SPJ-kan di BOS. Jadi perlu diketahui bahwa Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk memfasilitasi guru-gurunya dalam rangka membuat web sekolah nantinya. Nah, pelatihan-pelatihan yang akan kita laksanakan selama 3 tahun anggaran ini, Bapak Ibu bisa mengaksesnya ketika materi itu dilaksanakan secara daring, itu bisa diakses pada web BAP Academy dengan alamat ini https://academy.baktiacaryapertiwi.org, dan di sini Bapak Ibu bisa klik langsung nanti dan bisa menuju ke web tersebut. Karena web pelatihan ini sudah biasa kami gunakan dalam melatih Bapak Ibu guru atau mendampingi Bapak Ibu guru dalam mempelajari sebuah materi yang berisi materi-materi tentang konten yang akan disampaikan kepada siswa di sekolah masing-masing. Selama ini kami belum pernah mengalami kendala tentang komunikasi di web ini, karena web ini sudah bisa diakses oleh Bapak Ibu guru se-Indonesia. Kemarin waktu pelatihan bersama Google, kami memiliki peserta dari Aceh sampai Papua, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru yang berada di daerah Papua pun bisa mengakses. Bahkan guru-guru yang memiliki karya-karya terbaik itu justru berasal dari
Indonesia Timur. Jadi dari NTT, dari Sulawesi, mereka semua memiliki karya-karya dalam rangka membuat konten pembelajaran untuk siswanya yang dikirim ke kami. Jadi saya kira Bapak Ibu kalau berada di Kabupaten Pati, kami harap tidak ada kesulitan dalam mengakses web yang kami susun. Kiranya penyampaian kami tentang apa itu organisasi penggerak dan bagaimana kegiatannya dilaksanakan cukup sekian dulu. Untuk acara sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Jika Bapak Ibu ada yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan kepada kami, nanti kami akan dibantu oleh Pak Zar. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wiji atas penjelasan tentang POP. Untuk sesi selanjutnya Bapak Ibu semuanya dibuka sesi untuk tanya jawab atau diskusi. Bapak Ibu bisa langsung mengajukan pertanyaan lewat Zoom atau juga bisa membuka fitur chat pada Zoom Bapak Ibu semuanya untuk menuliskan pertanyaan. Silahkan untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kami siap untuk menjawabnya. Ini perlu kami sampaikan bahwa nanti Bapak Ibu yang tidak tadi belum menyimak secara lengkap acara ini bisa menyimak pada web kami. Nanti hasil Zoom meeting ini akan kami upload di web dan Bapak Ibu bisa menyimak ulang dari apa yang kita lakukan pada hari ini. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Dari Pak Zamzam mungkin ada yang perlu disampaikan kemarin dari hasil BIMTEK misalnya Pak Wartono yang kebetulan mewakili dari kami. Ya Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan lewat langsung boleh ataupun dari fitur chat yang ada pada Zoom Bapak Ibu. Silahkan. Monggo Bapak Ibu. Halo Bapak, Silahkan Oke. dari mana Ibu? dari SD Sukarukun Jaken Pak. Terima kasih. Monggo Bu pertanyaannya. Ye, perkenalkan nama saya Ibu Suti, SPD SD. Ini mau nanya Pak, terkait dengan keberadaan SD Sukarukun atau kami kepala sekolah beserta 6 orang guru yang sudah saya daftarkan sehingga masuk menjadi organisasi penggerak. Ini terus terang saya secara face to face atau secara pribadi belum matur sama Korwil Pak. Oleh karena itu apabila nanti misalnya ini saya pertanyaan saya begini, apakah ini Korwil Kabupaten Pati terkait dengan sekolah yang direkrut ini apakah sudah bersama? Pertama itu Pak. Yang kedua, apakah ini nanti sekaligus sekolah kami ini masuk menjadi sekolah penggerak? Artinya sekolah yang kemungkinan ada kurikulumnya yang terbaru. Dengar-dengar dari teman-teman itu sekolah penggerak itu kurikulumnya juga kurikulum sekolah penggerak. Itu Pak, sementara itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya dari SD Sukorukun. Monggo Pak Wiji jawab. Terima kasih Bu Suti dari SD Silang deh Sukorukun. Bapak. Kami mencoba menjawab dari pertanyaan Ibu Suti. Menurut paparan yang disampaikan oleh Bapak Direktur
pengembangan profesi dari Dirjen GTK bahwa program organisasi penggerak dan program sekolah penggerak itu berjalan berbeda program, Ibu. Namun kami telah mempunyai MOU atau nota kesepahaman dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Namun kami belum secara spesifik menyampaikan kepada Korwil di tingkat kecamatan karena kewenangan itu ada menurut petunjuk dari pusat bahwa kewenangan itu adalah berada pada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Namun kalau Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dalam hal ini Bapak Winarto telah mengetahui dan kami sudah 2 kali sowan kepada beliau pada saat penandatangan nota kesepahaman tadi dan pada saat kemarin sebelum acara ini berlangsung, karena nanti pada kegiatan pelatihan nanti kegiatan tersebut juga akan dibuka oleh Bapak Kepala Dinas atau yang mewakili kalau memang Bapak Kepala Dinas berhalangan untuk pada jam yang kami jadwalkan. Mengenai Bapak Ibu Korwil di kecamatan masing-masing, sebagian sudah tahu namun bukan lewat surat secara resmi karena itu adalah kewenangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten untuk memberitahu hal tersebut. Namun Ibu perlu diketahui bahwa program ini merupakan program yang baru, jadi banyak pihak yang memang belum memahami sepenuhnya tentang bagaimana program ini. Namun menurut penjelasan dari Pak Direktur di GTK tadi bahwa program ini sama-sama berjalan, ada sekolah penggerak yang digerakkan langsung oleh Kemdikbud, yang direkrut juga lewat SIM PKB, ada juga sekolah-sekolah penggerak termasuk jenengan semua ini yang digerakkan oleh organisasi penggerak. Jadi kedua-duanya berjalan di relnya masing-masing, namun tidak untuk diperbandingkan, juga tidak untuk dilihat mana yang lebih baik karena semua atau masing-masing program itu mempunyai spesifikasi sendiri-sendiri. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah yang digerakkan oleh organisasi penggerak adalah nanti akan diukur Bapak Ibu tingkat ketercapaiannya. Nanti menurut istilah Kemdikbud itu ada istilah baseline, midline, dan endline. Baseline itu adalah sasaran awal atau pijakan awal di mana kita semua ini bertindak dalam rangka mencapai apa yang telah kami rencanakan, yaitu tadi tentang program literasi digital bagi guru di Kabupaten Pati. Namun untuk program sekolah penggerak yang digerakkan langsung oleh Kemdikbud, nantinya itu akan dipandu oleh ada namanya pelatih ahli, dan ada juga fasilitatornya, mungkin bisa jadi dari pengawas atau dari P4TK atau dari LPMP. Khusus untuk kami di organisasi penggerak ini nantinya juga ada istilahnya adalah PPL atau pendamping, yaitu dari pengawas dari Disdik Kabupaten Pati, yaitu yang kebetulan yang ditunjuk kali ini adalah Ibu Daryati, SPD MPD. Jadi Bu Daryati nanti akan mendampingi kami selaku organisasi penggerak, juga tentunya akan memantau kegiatan kita di sini, kegiatan Bapak Ibu sekalian di sekolah masing-masing dalam rangkai pencapaian dari program yang telah kami rencanakan. Dari Bu Suti, apakah penjelasan kami sudah bisa diterima atau dipahami? Para sudah Pak, sudah, dan terima kasih atas penjelasannya, jawabannya. Oleh karena itu nanti selesai acara ini kami pun secara pribadi artinya nanti supaya tidak kami disalahkan, itu akan laporan secara pribadi kepada Korwil kami. Terima kasih Pak. Ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu sebagai pijakan penjenengan untuk melakukan kegiatan ini. Nanti di grup WA akan kami share tentang MOU yang telah kami tanda tangani dengan Bapak Winarto.
Nggih, nanti bisa Oke, bisa terima kasih. di-download nggih di grup Ya, WA terima mawon nggih. kasih. Itu nanti, oke, terima kasih Pak. Sehingga nanti akan memperkuat kami bahwa kami melakukan kegiatan ini itu tidak asal-asalan dan Nggih, juga artinya tidak melampaui kewenangan dari Bapak Korwil dan juga Dina. Terima kasih Pak. Nggih, Bu. Mungkin ada pertanyaan yang lain, monggo dari Bapak Ibu bisa disampaikan. Kita masih punya waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo Nggih. Pak Ali nggih. Oke, Mas. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ali Ikhwan, Kepala SD Pucak Wangi 01. Nggih. Pada kesempatan yang kedua setelah tadi dari SD Sukorukun, satu hal perlu kami tanyakan kepada Pak Wiji khususnya, yaitu sebagai Kepala SD sasaran, yang kebetulan kami di daerah Pucak Wangi, sasaran dari program organisasi penggerak Pak Wiji CS. Sebagai kepala sekolah, apa yang harus kami lakukan ketika harus bisa mengikuti seluruh kegiatan, seluruh program yang diselenggarakan oleh organisasinya Pak Wiji ini. Hanya itu saya pikir yang perlu saya tanyakan, sehingga kami nanti biar semoga istiqomah bisa mengikuti kegiatan yang panjenengan selenggarakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali Ikhwan dari SD Pucak Wangi 01. Pertanyaan yang bagus karena ini adalah sebagai bentuk respon positif dari Bapak Ibu sekalian terhadap program organisasi penggerak yang dilaksanakan oleh Kemdikbud. Begini Pak Ali, untuk peran dari kepala sekolah di sini sepenuhnya adalah peran sebagai fasilitator, sebagai manajer, dan pada akhirnya nanti adalah sebagai pengambil kebijakan. Karena Bapak Ibu kepala sekolah di sini adalah di dalam program ini nantinya Bapak Ibu perlu ketahui, Bapak Ibu tidak diharuskan terus mengikuti yang itu Bapak Ibu. Program tadi yang kami sampaikan ada 8 sub kegiatan itu. Namun jenengan selaku pimpinan di sekolah atau selaku manajer di sekolah, Bapak Ibu nantinya bisa menindaklanjuti manakala ada hal-hal yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru, bisa jadi terkait anggaran misalnya, Bapak Ibu guru nanti membutuhkan bahan, biasanya kan bisa dianggarkan juga dari BOS, tapi namun kami juga sudah menganggarkan Bapak, kalau nanti misalnya dalam hal pembuatan media pembelajaran nanti ada kekurangan tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah bisa menganggarkannya lewat BOS atau syukur-syukur kita berdoa bersama, mungkin nanti juga ada perhatian dari pemerintah terhadap sekolah-sekolah sasaran ini. Kita berdoa saja, namun dari pihak Kemdikbud belum menjanjikan untuk apa keistimewaannya atau apa yang nanti didapatkan oleh sekolah-sekolah sasaran. Namun Bapak Ibu kepala sekolah, kami mohon nanti memberikan kebijakan, kemudahan, bantuan, atau dalam hal Bapak Ibu guru jenengan di sekolah masing-masing itu memiliki kegiatan yang nantinya akan bermuara pada hasil belajar siswa sesuai dengan program AKM kali ini adalah literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Untuk Bapak Ali nanti terutama di program kami mohon nanti di akhir kegiatan ini kan di program yang nomor 8 itu adalah pembuatan web sekolah Pak Ali. Di situ ada
ada kegiatan nanti Bapak Ibu guru bisa jadi yang jadi leadernya nanti bisa Pak Ali menunjuk operator sekolah biasanya itu nanti bisa menjadi pionir atau menjadi pelopornya dalam pembuatan web sekolah. Di web sekolah itu nantinya kami rancang untuk menampung karya-karya guru yang sudah dilaksanakan di kegiatan-kegiatan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu guru nanti bisa membuat web atau blog yang berbasis Google Slide atau apa yang lain yang semua bisa kami fasilitasi Bapak Ibu. Jadi kami di Yayasan Bakti Acara Pertiwi nanti akan membantu sepenuhnya dalam hal pembuatannya. Namun kalau dalam hal pembiayaannya Bapak Ibu bisa menganggarkan di BOS karena di BOS itu juga boleh untuk berlangganan domain, hosting, dan jangan dibayangkan itu mahal Pak Bu. Di sekolah kami, tempat saya berdinas itu kami berlangganan hosting itu paling hanya 50.000 setiap bulan. Untuk domainnya, untuk hosting paling 100.000. Jadi kan tidak mahal dan itu bisa di SPJ-kan. Kami sudah melakukan itu bertahun-tahun, jadi tidak ada masalah. Di pemeriksaan inspektorat BPK pun itu sangat bisa dipertanggungjawabkan dan Bapak Ibu kepala sekolah bisa memfasilitasi guru-gurunya dan nantinya juga akan bisa membuat konten pembelajaran untuk siswanya. Jadi di sini kami kenapa melibatkan Bapak Ibu kepala sekolah, itu yang kami butuhkan adalah fasilitasi yang terutama, kemudian dalam hal anggaran jika kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru ini belum tercover dalam proposal kami. Tadi kan kami sampaikan Bapak, kami juga menganggarkan untuk pembuatan media, terutama yang manual Bapak, karena itu yang membutuhkan biaya. Kalau yang pembuatan media yang online saya kira hanya butuh keterampilan dari Bapak Ibu guru, tidak membutuhkan biaya secara langsung. Demikian penjelasan dari kami Pak Ali. Ya, terima kasih Pak Wiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Kalau boleh saya rangkum dari penjelasan yang tadi Pak Wiji, bahwa kepala sekolah perannya itu adalah yang menggerakkan guru-guru Pak Wiji, dan juga yang menyemangati para guru-guru dalam menyelesaikan kegiatan serta memfasilitasi jika nanti ternyata ada pembiayaan yang tidak tercover dalam kegiatan seperti contoh membuat media pembelajaran. Tapi untuk media pembelajaran mungkin saja tidak terlalu menghabiskan biaya banyak yang dari sekolah, Pak. Karena memang semua kegiatan ini sudah tercover dari pembiayaan dari Banpem pemerintah. Contohnya seperti konsumsi, kalau itu dilaksanakan secara luring, tapi karena ini secara daring, Bapak Ibu guru atau peserta pelatihan ini akan mendapatkan bantuan kuota Pak ya, yang sudah dianggarkan dari kami yang berasal dari dana bantuan pemerintah. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu terkait dengan kegiatan dari POP ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama-tama tidak mengurangi rasa hormat, perkenankan saya panggil Mas Wiji. Mbak Yuti, siap. Yang kedua, kami memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mas Wiji CS yang telah memprakarsai kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan yang Mas Wiji CS prakarsai ini bisa menumbuh kembangkan kepada guru-guru muda utamanya, lebih berinovasi di dalam penyampaian pembelajaran kepada anak didiknya. Dan alhamdulillah kegiatan yang panjenengan selenggarakan ini dari tempat kami dengar cukup jelas dan jernih sekali. Selanjutnya
sekedar memberikan saran dan masukan. Untuk kegiatan yang kedua dan seterusnya nanti, ketika ingin menyelenggarakan kegiatan Zoom lagi, mohon nanti cari waktu yang sekiranya guru-guru itu punya waktu agak longgar bisa mengikuti. Misalkannya di hari Sabtu, misalkan saja. Ya nanti di saat PTM berjalan, itu kalau di hari Sabtu jam 10 mulai atau jam 9 mulai kan kegiatan pembelajaran sudah selesai sehingga guru-guru nanti bisa mengikuti semuanya. Seperti di tempat saya ini ketika kami salurkan ke salon, ke pengeras, itu alhamdulillah semua ruangan bisa mendengarkan. Yang kedua, durasi waktunya juga jangan terlalu lama seperti kayak Zoom yang lain. Oh ya, siapa? Maksimal mungkin bisa cuma 2 jam gitu saja, sehingga peserta itu betul-betul lebih konsen dan hasilnya lebih maksimal diterima daripada mulai pagi sampai sore pendengarnya malah lebih jenuh, bahkan mungkin sudah ditinggal. Itu. Kemudian yang saran selanjutnya nanti untuk kegiatan Zoom yang kedua sedapat mungkin kami sarankan agar lebih afdol. Nanti Mas Biji minta kepada panjenenganipun Bapak Kepala Dinas untuk membuka gitu Mas Biji. Oh, oke. Ya, demikian dari Ngablak 1 Mas Biji, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Buat saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Oke, terima kasih masukan yang disampaikan oleh Bapak Suyuti dari Kepala SDN Ngablak 01. Ini usulan yang cukup bagus dan memang sebagiannya sudah ada dalam pemikiran kami, Bapak. Namun usulan ini memang sudah dalam angan-angan kami juga. Nanti dalam perencanaan kami sesuai schedule yang sudah kami upload di Kemdikbud bahwa kegiatan ini nantinya tidak akan menyita waktu Bapak Ibu guru sekalian. Sebagai gambaran awal nggih Bapak Ibu, untuk tadi yang saran yang pertama dari Pak Yuti, untuk penyampaian materi Zoom untuk di hari Sabtu itu memang sudah kami rancang karena Sabtu itu biasanya adalah waktu untuk KKG. Jadi nanti dalam pelaksanaan Zoom yang ada pertemuan secara daring yang sinkron seperti ini, kami terima kasih atas usulannya, bisa kami pertimbangkan untuk dilaksanakan di hari Sabtu. Untuk penyampaian materi selanjutnya, kami tidak akan menyampaikannya lewat Zoom Bapak Ibu, karena kami di dalam web tadi akan menyampaikan lewat LMS. LMS itu apa? LMS itu adalah Learning Management System, yaitu sistem penyampaian informasi yang mirip dengan yang dimiliki oleh Kemdikbud. Jadi Bapak Ibu nanti akan menyimak semuanya di LMS dan akan dibimbing oleh para narasumber melalui grup WA maupun LMS. Jadi untuk waktu-waktu Bapak Ibu guru mengajar itu tidak akan tersita lama seperti Zoom yang lain. Jadi kami tidak akan menyelenggarakan Zoom itu berjam-jam. Fungsi dari Zoom itu bagi kami adalah penyampaian tentang teknis cara mengakses materi yang ada di web. Jadi bukan penyampaian materi utamanya lewat Zoom. Jadi di dalam Zoom itu kami menyampaikan bagaimana cara mengakses materi-materi yang telah kami siapkan di LMS. Untuk Bapak Ibu guru yang sudah terbiasa mengikuti kegiatan kami tentunya sudah lumayan paham. Jadi waktu awal kami mengajukan proposal ini juga Bapak Ibu, penilaian Kemdikbud itu berdasarkan apa yang kami lakukan dengan cara tidak menyita waktu dari Bapak Ibu guru dalam hal kebersamaan dengan siswa, karena ketika Bapak Ibu guru mengakses materi itu di LMS, itu bisa diakses setiap saat Bapak Ibu, di waktu-waktu luang, dan bisa diputar berulang-ulang. Jadi tidak perlu menyimak Zoom ini secara sempurna semua disimak melalui Zoom. Mengenai daftar hadir, juga ada daftar hadir tiap hari dalam hal jenengan semua mengakses LMS.
Tadi sesuai dengan usulan Bapak Suyuti, untuk usul yang ketiga tadi memang sudah ada apa petunjuk dari Kemdikbud bahwa sebagai pembuka dan narasumber awal adalah Dinas Pendidikan Kabupaten. Jadi kemarin Pak Yuti kebetulan pada hari Senin saya sudah sowan ke Pak Kepala Dinas dan bertemu langsung dengan Pak Winarto bahwa beliau kalau memang tidak ada waktu yang berbenturan dengan kegiatan lain, Pak Winarto siap untuk membuka setiap kegiatan kita bersama ini. Namun kalau kebetulan Bapak Winarto nanti ada acara yang lain, beliau pasti akan menugaskan pejabat di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Oke, kiranya itu penjelasan dari kami, Pak Yuti. Ya, terima kasih Mas. Oke. Terima kasih. Terima kasih atas saran yang disampaikan oleh Pak Suyuti dari Ngablak 01. Selanjutnya mungkin kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, masih kita tunggu pertanyaannya. Kita masih memberikan waktu kepada Bapak Ibu. Silahkan. Perlu kami tambahkan Bapak Ibu, di setiap kegiatan kami itu nantinya ada semacam bukan supervisi lah, istilahnya ada evaluasi. Setidak-tidaknya kami itu ingin berkunjung ke sekolah jenengan-jenengan semua. Jadi nanti di program kami di setiap pelatihan itu di akhirnya itu kami akan petugas kami tidak saya sendiri, nanti ada 10 orang yang akan membawai 2 sekolah, nanti akan sowan ke sekolah jenengan semua untuk apa ya sedikit sharing lah nanti bagaimana misalnya ada keluhan atau apa tentang pelatihan-pelatihan yang telah kami laksanakan sebagai bentuk evaluasi yang bisa kami laporkan kepada Kemdikbud. Nanti di situ istilahnya kami ya dolan lah ke tempat jenengan, gimana misalnya ada kendala atau apa yang dialami oleh Bapak Ibu guru yang sekiranya bisa kami fasilitasi untuk disampaikan kepada Kemdikbud dan nantinya akan dicarikan solusi atau jalan keluarnya dalam hal misalnya ada internet atau apa yang masih jadi kendala. Saya pikir kalau di Kabupaten Pati kendala internet sudah sangat minim Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu Kepala Sekolah, jika ada pertanyaan, kami masih membuka sesi tanya jawab. Kiranya kalau sudah tidak ada pertanyaan, Pak Zamzam bisa acara ini kita akhiri karena Bapak Ibu Kepala Sekolah mungkin juga ada kegiatan lain yang perlu diikuti untuk hari ini. Oke, Monggo Mas. Terima kasih Pak Wiji atas penjelasannya dan sesi tanya jawab yang sudah dilaksanakan. Untuk itu Bapak Ibu semuanya mungkin cukup sekian kegiatan rapat koordinasi pada kesempatan pagi hari ini. Jadi untuk mengawali kegiatan POP tahun 2021 ini dilaksanakan kegiatan pembuka yaitu kegiatan rapat koordinasi. Selanjutnya nanti kegiatan-kegiatan yang lain akan kita sampaikan kabarnya atau beritanya melalui grup WA pada grup WA organisasi penggerak. Untuk itu Bapak Ibu semuanya, untuk menutup kegiatan pada kesempatan pagi hari ini, mari kita tutup kegiatan pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin dari panitia cukup sekian. Kalau ada kalimat atau kata-kata kami yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dan juga kita langsung live Pak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.